Jahe, tanaman yang populer dikenal sebagai rempah-rempah ini ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain dikonsumsi secara langsung, jahe juga bisa digunakan sebagai penambah cita rasa makanan. Dan tidak hanya itu, tanaman yang satu ini juga kerap diolah menjadi minuman seperti jamu dan juga teh. Salah satu manfaat dari mengonsumsi jahe adalah dapat mengendalikan tekanan darah dan kadar kolesterol dalam tubuh. Hal ini dikarenakan jahe mengandung nutrisi dan juga mineral yang dapat mencegah pembentukan gumpalan darah pada arteri dan juga pembuluh darah. Selain itu, kandungan antioksidan dan gingerol dalam jahe dipercaya dapat menghangatkan tubuh dan juga mengobati batuk. Masih ragu untuk mengonsumsi jahe? Pemirsa, ayo hidup sehat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Enak ya dok ya, seger ya. Udah hujan, dingin, minumnya wedang jahe. Wedang jahe udah anget, nyampe tenggorokan pun juga anget, nyampe perut pun juga adem banget. Pokoknya mantap deh. Nah, penonton di sini suka jahe gak? Suka. Apanya nih, wedang jahenya? Atau jahe benerannya? Biasanya dicemilin ya? Atau daunnya? Nah, tapi nih dok ya, kan kamu kan baru nikah nih, kan dan juga suka jahe kan. Nah, kalau abis minum jahe itu malamnya lebih semangat nggak? Malamnya lebih semangat apa nih? Lebih semangat tidurnya lebih enak, maksudnya begitu ya. Badannya lebih hangat gitu. Gitu dok ya. Soalnya nih ada mitos yang mengatakan kalau jahe bisa meningkatkan gairah seksual. Wow. Nah, bener atau salah nih? Penonton gimana? Setuju nggak? Belum tahu ya. Pada belum tahu. Langsung gimana saja nih. Kita langsung ngobrol aja. Iya, Dokter Jolita, spesialis gizi klinik. Halo. Siang dok. Halo Dok, ini kita lagi ngomongin jahe ya, dan ini kan Dokter Alin baru nikah nih dok, masih hangat nih kan. Terus katanya nih ada keyakinan di masyarakat bahwa jahe, kalau minum jahe itu bisa meningkatkan gairah seksual. Langsung dibuka dengan mitos yang begini. Baik, silakan dok. Oke, kalau dilihat dari sifat jahe ini, sebetulnya memang dia efeknya kan menghangatkan, bikin rileks gitu. Kemungkinan besar bisa aja karena kita jadi rileks, lebih lebih santai dan ketemu pasangan jadi lebih hangat gitu. Tapi sebetulnya kalau lihat dari studi-studinya sih ya tentang apakah dia bisa meningkatkan gairah seksual atau tidak, belum banyak sih. Belum banyak ya. Dan justru yang diteliti itu jahe itu menjadi salah satu bagian dari minuman tersebut. Jadi nggak hanya karena jahe aja, tapi dia dicampur dengan bahan-bahan lain kayak pasak bumi dan lain-lain. Nah, jadi tidak tunggal karena jahe aja. Jadi ini mitos atau fakta nih dok? Jadi penasaran nih saya. Mitos sebenarnya ya. Karena studinya masih belum banyak. Iya. Gitu. Oke deh. Next, ada lagi nih dok, mitos mengenai jahe. Ya. Minum jahe atau dengan makan jahe yang banyak itu bisa meningkatkan berat badan. Betul atau salah nih dok? Meningkatkan atau menurunkan? Meningkatkan. Meningkatkan. Jadi studinya pun untuk peningkatan berat badan itu juga nggak banyak gitu. Sekali lagi meningkatnya berat badan kan kalau kita asupannya berlebih gitu kan, kalau asupan makannya berlebih. Jadi sampai sekarang sih belum ada yang bilang misalkan jahe ini meningkatkan nafsu makan gitu. Nggak ada sifat yang seperti itu. Kalau menurunkan berat badan gimana? Sama. Efek dari menurunkan berat badan yang pasti kan harusnya kalorinya tambah turun. Nah, kalori yang turun itu misalkan apakah memang si jahe ini bikin nafsu makannya turun? Sampai sekarang juga nggak ada buktinya. Jadi mitos ya? Iya. Atau mungkin kalau makannya begini terus ya tiap dari Senin sampai Senin lagi ya 3 kali sehari mungkin kurus kali ya. Nggak mau makan yang lain mungkin kurus nggak? Bisa nggak? Karena kan kalorinya kecil banget. Jadi si jahe ini ya kalau kira-kira satu
panjangnya seperti ini, dia tuh cuma sekitar 10 gram. 10 gram itu kalorinya dikit banget. Kalorinya hanya sekitar 20 kalori, ya kecil banget kan gitu. Nggak mungkin lah orang makan ini sebanyak ini. Oke, selanjutnya nih. Jadi itu mitos ya dok ya? Mitos juga. Mitos. Nah selanjutnya, ini ada jahe mengurangi rasa nyeri pada saat haid. Iya. Oke, ini bisa. Bisa, dok. Bisa, ya, karena dok, kan ya? dia membuat rileks. Yang pertama. Kemudian memang ada satu studi yang dia membuktikan bahwa pemberian jahe, tapi ini bukan pada orang yang sakit perut karena haid sih gitu, tapi karena nyeri otot pasca dia latihan. Gitu, jadi bisa merelaksasikan otot-otot gitu loh. Nah, pemberian jahe kira-kira 2 gram, 2 gram tuh kira-kira 1 sendok teh. Ternyata dia bisa membuat lebih rileks otot-ototnya. Jadi kalau gitu, kalau kayak saya nih dok ya, habis olahraga, nge-gym misalnya kan, tuh kan pada sakit ototnya kan. Coba diliatin dulu ototnya. Oh iya baik. Rajin banget loh ya nge-gymnya. Oke, lanjut. Kalau habis olahraga itu minum jahe bisa membuat otot rileks jadinya? Boleh, iya. Ya? Nah itu tadi 2 gram. 2 gram itu kira-kira 1 sendok teh. 1 sendok teh. Tapi yang perlu diingat 2 gramnya itu adalah jahe fresh, jahe murni. Jadi bukan bubuk jahe yang sudah kita beli jadi, bukan. Jadi jahe segar seperti ini dok ya? Betul, dikupas kemudian diparut. Oke, bolehkah jahe merah atau jahe biasa? Sama sebetulnya. Jadi jahe merah itu dia varian dari jahe yang lain gitu loh. Tapi jadi, sama khasiatnya? Sama aja khasiatnya gitu. Oke. Ada yang bilang sih jahe merah itu lebih poten gitu, lebih bagus. Betul. Tapi ternyata studinya itu dia tidak konsisten. Ada yang bilang lebih bagus, ada yang bilang sama aja. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan secara signifikan. Betul, gitu ya, betul. Ya. Jadi sama aja. Berarti ini kembali lagi nih dok, mitos atau fakta? Apakah jahe bisa mengurangi rasa nyeri pada saat haid? Kalau saya memang secara klinis mungkin belum terbukti betul, tapi bisa membantu karena kan dia bisa membuat rileks kan. Gitu. Berarti di sini nih untuk cewek-cewek bisa dicoba ya kan? Iya. Atau kalau habis olahraga bisa minum jahe. Bisa langsung minum jahe. Oke, selanjutnya apa nih dok? Mitos selanjutnya. Selanjutnya ada lagi nih mitos mengenai jahe, yaitu jahe bisa meredakan rasa mual. Fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi memang yang sudah pasti jahe itu dia bisa mengurangi rasa mual. Terutama pada ibu hamil itu dia bisa, itu aman. Tapi kalau ibu hamil minum jahe berarti aman dok? Aman. Aman. Karena sebetulnya dari FDA juga sudah bilang bahwa ini dianggap aman atau safe gitu. Seberapa yang boleh itu tadi 1 gram. 1 gram itu kira-kira setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Iya. Nah, apa dok di dalam jahe ini kandungannya yang bisa membuat mengatasi mual muntah? Jadi si jahe ini kan dia mengandung senyawa gingerol tadi itu. Gingerol namanya ya. Nah senyawa ini dia juga bisa diketahui ternyata dia bisa meningkatkan gerakan lambung. Jadi kan kalau ibu hamil cenderungnya dia lambungnya itu pengosongannya kan lebih lambat. Begah. Dia rasanya begah. Jadi dengan minum jahe pengosongan lambungnya akan lebih cepat. Terus kembungnya jadi berkurang, gitu. Jadi sangat bermanfaat tuh ibu hamil ya, mengatasi mual muntah di awal kehamilan. Dan yang tidak ibu hamil juga kalau misalnya mual bisa juga langsung diminum wedang jahe. Oke, saya minum silakan dulu dok, ya. diminum dok. Jadi, wah, jangan-jangan tanda nih. Kenapa? Ada tanda. Oke, lanjut. Ini ada lagi nih dok, mitos. Dokter Haika kalau misalnya olahraga terlalu banyak bisa suka nyeri sendi? Pastinya dong. Nah ini katanya bisa meredakan nyeri sendi, betul atau salah nih dok? Mitos atau fakta? Iya, salah satu sifat unggul dari jahe ini karena dia punya efek anti peradangan. Anti peradangan ya? Jadi bisa membantu juga untuk nyeri-nyeri di sendi akibat peradangan. Gitu. Jadi bisa membantu pada kasus-kasus kayak radang sendi, artritis, seperti itu dia bisa membantu. Bisa membantu meredakan nyerinya ya, dok, tapi tidak sekali lagi tidak mengobati. Tapi tetap mesti makan obatnya dok. Betul. Jadi makanan dia sifatnya akan membantu penyembuhan proses penyakit gitu loh, tapi tidak bertindak sebagai salah satu pengobatan gitu. Nah ini supaya untuk kita bisa mendapatkan manfaatnya nih dok, ini mesti diparut, dipotong-potong, atau dalam bentuk minuman, atau di blender kan sekarang banyak juga diulek, atau ditempelin aja dok jahenya di sendi-sendi ya gimana? Oke, jadi si jahe ini dia akan berkurang khasiatnya, si kandungan gingerolnya itu dia akan menurun kalau dia diolah.
Jadi maksudnya misalnya diolahnya dia apa? diolah Di blender bukan. kah? Dipotong Kalau kah? dia diolah, diproses di pabrik menjadi bubuk gitu, kandungan ginjerolnya akan menurun. Jadi lebih bagus ya jahe fresh seperti ini, dipotong kemudian bisa diparut atau ditumbuk. Ditumbuk ya. Nah, kalau ditumbuk ini kan bisa kita langsung celupkan ke air ya. Betul, ya. dibuat minuman jadi ya. wedang jahe. Berarti Jadi- daripada beli yang sasetan, mendingan kita buat dari yang segar. alami aja ya Betul. Dok ya, supaya kandungan nutrisinya tidak berkurang dan Betul. juga tidak tercampur dengan bahan kimia. Dan satu lagi, kalau kita bikin sendiri kita bisa atur gulanya mau seberapa, iya, ya kan? Benar, Iya, benar, luar biasa ya. Ya, nah Dok, yang terakhir nih, mitos atau fakta bahwa jahe mengandung antioksidan yang cukup banyak. Jadi betul, jadi sifat yang unggul dari jahe itu anti peradangan, antioksidan, kemudian dia juga anti tarik mual dan muntah. Iya. Jadi betul, dia memang bisa berperan sebagai antioksidan. Tapi antioksidan itu kan macam-macam, Betul. ya kan? Dia tidak bisa berperan sendiri. Tentunya dibarengin juga dengan konsumsi makanan dan minuman yang sesuai, yang juga tinggi antioksidan lainnya, Dan vitamin tentunya dan juga mineral. dengan olahraga juga Dok ya. Betul. Istirahat yang cukup dan sebagainya Ya. ya. Oke, berarti ini adalah fakta ya bahwa jahe memang memiliki antioksidan yang Betul. tinggi. Yeay. Nah, Oke, nah gimana kalau misalnya dengan yang ini nih Dok? ada yang diolah jadi kue, Ada yang diolah jadi kue. permen. Nah, apakah nutrisinya akan berkurang atau gimana Dok? Tadi kan kalau dia sudah diolah ginjerolnya akan berkurang kadarnya. iya, betul. Nah, yang hati-hati Iya. kalau kita makan yang sudah olahan seperti ini, yang pertama apa? Gula. Nah, gula. Yang kedua Ya. tepungnya, ya kan ditambah juga. Jadi di sini jahe hanya sebagai penambah rasa doang Dok Penambah ya? rasa aja. Yang berarti tadinya jahe itu kalorinya rendah, Iya. itu diolah, ditambah Lebih gula, tinggi. ditambah tepung dan sebagainya, jadi lebih tinggi, Oke. jadi malah bahaya, Ya. menggendutkan malah Betul. ya. Oke. Oke. Jadi tadi dokter sempat bilang manfaatnya bisa untuk anti radang, terus juga bisa Anti untuk mual. anti mual Anti mual juga, muntah. antioksidan juga. Ada lagi nggak dok? Nah, ada lagi penelitian yang dia membuktikan kalau si Iya. jahe ini dia bisa membantu menurunkan kadar trigliserida sama kolesterol jahat LDL. Oh, waduh, luar biasa ya. Nah, tapi Nah itu Tapi, supaya bisa menurunkan kolesterol seperti trigliserida dan juga kolesterol LDL. jahat. Itu kita harus minum jahenya seperti apa nih Nah, dok? apakah Seberapa sebanyak sering? mungkin ini atau- agak beda dia, dosisnya agak lebih besar. Jadi 5 gram yang dibutuhkan. 5 gram gram setara itu dengan kira-kira 2,5 sendok teh 2,5 sendok teh sehari. sehari gitu. Itu sudah terbukti kan dok? Kalau dalam penelitiannya sudah terbukti. tapi memang belum menjadi satu rekomendasi. Kalau yang menjadi rekomendasi yang tadi mual muntah pada Mual ibu muntah. hamil. Oke, Nah. tapi tentu saja dengan dibarengi dengan diet rendah Betul. kolesterol juga Betul, ya. iya. Nggak mungkin dong kita makan jahe yang banyak, terus makan Langsung kolesterolnya turun juga ya. banyak Sama ya. aja. Nggak tetap, Dok, ya. tadi selain kandungan ginjerol, kandungan apa lagi nih yang ada pada jahe yang bermanfaat untuk kesehatan? Secara umum yang paling unggul ginjerol sama xiaogaol itu. Shogaol. Biar lebih gaul Gaul ya, gitu, kita gaul. minum jahe. Nah, tapi kalau kandungan nutrisinya secara hitungan energi, protein, lemak, karbohidrat memang dia tidak signifikan karena kan kita mengkonsumsi jahe kan pasti cuma sedikit kan, paling satu ruas jari itu kira-kira 2 gram, 2 cuma gram. segitu. Kandungan vitamin dan mineralnya juga ada sebetulnya, Iya. tapi karena kita konsumsi dalam jumlah sedikit ya tidak terlalu signifikan buat tubuh kita. Yang gitu, lebih Dok, ya. signifikan yang senyawa tadi. Tadi ya. ginjerol Senyawa yang tadi dan juga memang mungkin jahe ini juga dikonsumsi sebagai penambah rasa Betul. pada bumbu Iya. makanan, penyedap, Iya, gitu dan ya. juga bisa untuk penyerta ya kalau Betul. kita sedang melakukan pengobatan, Iya. jadi bisa untuk menambah rasa juga. Intinya adalah kita bisa konsumsi jahe karena jahe ini kita kan pasti konsumsinya nggak terlalu banyak Iya. dan dianggap aman karena selama ini memang tidak pernah ditemukan efek sampingnya apa gitu. Tapi bervariasi sih. Iya. Orang yang nggak doyan jahe pasti ada aja keluhannya, jadi lebih nggak enak lah perutnya. Tadi Iya. kata Alin jadi diare. Saya kalau misalnya minum gitu ya. jahe terlalu banyak nih, misalnya pagi, siang, sore, malam minum jahe gitu kan, pasti langsung diare jadinya. Ya iyalah kalau pagi, siang, sore, malam minum jahe terus. Karena Karena dia dia ada ginjerol yang ini dari- bisa meningkatkan kontraksi pencernaan dok ya. Betul gitu, dan ada yang juga bilang ada sifat laksansnya atau pencahar. pencahar. Tapi itu sih saya Oke. belum menemukan banyak Iya. referensi tentang itu. Kalau misalnya tentang itu mungkin tergantung sensitivitas Iya. masing-masing orang. Oke. Nah, sudah cukup jelas Sudah cukup kan? jelas ya? Pada minum jahe abis ini ya. Iya. Baik, terima kasih dokter Sama-sama. Jualita, sangat Terima bermanfaat kasih, sekali. dokter.